saya Imade Masudara Putra, absen 15 dari kelas E5. Perkenalkan, nama saya Bagus Putra Witasana, nomor absen 20 dari kelas E5. Jadi kami akan menampilkan cara membuat arsitektur jinang. Jinang adalah bangunan khas Bali yang memiliki 2 lantai. Lantai atasnya biasanya digunakan untuk menyimpan hasil panen dari petani, dan juga lantai bawahnya tempat untuk beristirahat seorang petani. Lalu alasan kami memilih itu dikarenakan satu, limbah bambu itu cukup banyak di sekitar kami, mulai itu dari kegiatan proyek ataupun dari hasil pabrik bambu itu sendiri, dan juga banyaknya bangunan arsitektur Bali yang ada di sekitar kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat miniatur jinang. Yang pertama, alat yang dibutuhkan itu adalah gergaji, telanan, lapas, dan gerinda. Bahan yang diperlukan untuk membuat ini adalah bambu, lem, amplas, obat anti rayap, dan clear. Oke, sekarang lanjut ke videonya. Proses pembuatan miniatur jinang melewati 3 tahapan, yaitu 1. Tahap pencarian ide dan bahan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap finishing. Jadi dimulai dari tahapan yang pertama. Tahapan pertama yaitu pencarian ide dan bahan. Di awal kami sudah menentukan bahwa bahan utama dari kerajinan kami menggunakan bambu. Kami pun mencari referensi sebagian besar dari internet dan juga rumah-rumah di sekitar. Lalu setelah melakukan berbagai pertimbangan, kami pun memilih jinang sebagai miniatur yang akan kami buat. Lalu setelah ide sudah didapatkan, kami pun mencari bambu. Kami mencari bambu sebagian besar dari pabrik pengolahan bambu. Bambu tersebut didapat dari hutan bambu langsung. Kami memilih bambu pedung untuk jadikan miniatur dikarenakan tekstur bambu yang lumayan tebal dan lebar. Hal itu dapat memudahkan membuat permukaan datar pada miniatur. Lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Kami memulai dengan membuat bagian bawah lalu ke atas. Kami pun membuat tatakan dari miniatur tersebut dari 4 buah bambu yang datar, dibentuk sedemikian rupa, lalu dilem di ujung-ujung bambu tersebut yang membentuk persegi. Lalu bagian atasnya kami tutup dengan triplek agar lebih mudah, dikarenakan jika menggunakan bambu akan memakan banyak waktu. Lalu kami membuat 4 tiang atau saku yang dihubungkan di bagian tengahnya, yang nantinya berisi permukaan datar yaitu pondasi lantai bawah. Setelah itu kami membuat bagian atas dari jinang. Di awal kami menggunakan fondasi plafon. Bagian plafon kami tutup dengan bambu datar yang dibentuk sedemikian rupa. Lalu di ujung atap tersebut berisi kulit bambu yang dibentuk melengkung di kedua ujungnya. Setelah itu bagian sudut dari lengkungan itu ditempel bambu agar memudahkan proses pembuatan rangka genteng tersebut. Lalu di bagian tengah diberi kulit bambu yang nantinya dapat memudahkan dalam memasang genteng. Lalu kami pun membuat bagian depan dari lantai 2 jinang tersebut. Kami membuat pintu dan juga saku sebagai detail dari miniatur tersebut. Awalnya sebelum memasang pintu, kami menutup bagian depannya terlebih dahulu dengan bambu. Lalu pintu yang sudah dibentuk tinggal ditempel pada bagian tengah dari depan jinang tersebut. Lalu lanjut ke bagian pemasangan genteng. Karena adanya kendala teknis membuat video pemasangan genteng tidak ada, tapi kami menjelaskan secara singkat bagaimana pemasangannya. Genteng dari jinang terbuat dari bambu yang dipotong lalu dibentuk tumpul di bagian ujungnya agar menyerupai genteng aslinya. Pemasangannya kurang lebih sama dengan pemasangan genteng di rumah-rumah. Kami memulai dari samping lalu menutup satu persatu ditempel dengan lem. Setelah pemasangan genteng, di belakang jinang ditutup dengan bambu yang dibentuk lancip di bagian belakang lalu tumpul di bagian depan. Setelah ditutup, jinang pun selesai. Lanjut ke tahap finishing. Tahap finishing adalah tahap akhir yang biasanya untuk mendekor ataupun memberi detail kecil dari miniatur.
seperti memberikan tangga, pemberian clear, dan juga pemberian obat anti rayap. Setelah itu miniatur dibeli kemasan plastik lalu diberi barcode. Dalam sebuah karya tentu saja memiliki kekurangan ataupun kelebihan. Maket ini memiliki kelebihan yaitu sebagai penghias ruangan yang bisa diletakkan di rak ataupun di meja. Memiliki daya jual yang lumayan dikarenakan kerajinan khas arsitektur Bali dan juga sebagai wujud 3 dimensi untuk realitas siswa terhadap maket Bali. Juga maket ini memiliki beberapa kekurangan, antara lain tetakan dari maket itu sendiri masih menggunakan triplek karena untuk mempermudah pengerjaan. Genteng dari maket masih kurang rapi dan juga masih menggunakan plastik sebagai kemasan dari maket. Baik, sekian video dari kami. Jika ada hal yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam video, mohon dimaafkan. Baik, kami tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Santi.